Selamat sore Bapak Ibu, partisipan diskusi pada sore atau siang hari ini yang sama berbahagia. Saya mungkin agar tidak terjebak untuk mengulang beberapa pembicaraan sebelumnya, saya sengaja pilih saja hal-hal yang bersifat umum yang mungkin bisa jadi perhatian kita bersama terkait dengan penanganan COVID ini. Tapi untuk kali pertama kita akan coba lihat sedikitlah soal data ya. Udah kadung saya ini kan juga. Lanjut aja. Ini gambaran perubahan postur APBN kita. Jadi sampai perubahan kedua ini defisitnya terkoreksi semakin dalam. Awalnya cuma minus 302, sekarang sudah 1.309 triliun. Jadi warning untuk kita bersama, ini nutup defisit ini pembiayaannya dari mana gitu, kira-kira ya kata kunci yang penting. Kemudian yang kedua, alokasi belanja negara untuk pemerintah pusat itu setelah perubahan kedua ini ternyata semakin besar. Itu mencapai 72,1%. Sementara untuk yang dana transfer ke daerah dan desa itu sekitar hanya 27,9%. Lanjut, coba kita lihat posisinya. Jadi posisi belanja itu kalau kita lihat sejak dari yang awal ya sampai sekarang itu, jadi dengan kenaikan belanja APBN 8% setelah perubahan kedua ini justru belanja pusat naik 17% dan TKDD-nya malah turun ya. Jadi ini sentuhannya mungkin untuk teman-teman di daerah bisa mencoba memperhatikan ini gitu. Selanjutnya, ini gambaran untuk belanja transfer ke daerah setelah perubahan itu ternyata yang paling banyak penurunannya itu di dana bagi hasil SDA ya. Dana bagi hasil SDA itu sampai 41%. Ada dana lainnya misalnya untuk DBH pajak dan DAK non fisik ya. Jadi itu penyesuaiannya. Jadi kira-kira untuk ke daerah itu kita bisa punya gambaran ke depan atau sekarang ini telah berlangsung bahwa akan ada upaya revisi-revisi terhadap rencana-rencana capaian strategis pembangunan daerah yang di dalam dokumen RPJMD masing-masing. Indikator-indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM itu pasti akan terkoreksi dan mengalami penurunan yang sangat besar. Ini harus jadi perhatian kita bersama, khususnya teman-teman yang bekerja di daerah gitu ya. Saya tidak akan menampilkan datanya, ada banyak sekali data tapi waktunya tidak cukup, ini harus dibedah khusus. Tapi kecenderungannya seluruh region itu memang mengalami penurunan, masih di atas. Kemudian yang kedua, kapasitas fiskal daerah itu turun. Jadi ruang fiskalnya itu akan turun ya. Itu sudah terjadi baik di provinsi maupun kabupaten kota. Data-data menunjukkan itu. Artinya apa? Diskresi atau keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kemana atau seberapa besar diskresi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan belanja-belanja itu tergerus gitu ya. Mereka semakin sulit untuk memikirkan ke arah mana belanja-belanja diarahkan gitu ya, sesuai kondisi masing-masing. Jadi isu-isu mengenai ini semacam resentralisasi baru sebenarnya kondisi darurat ini gitu ya. Kalau di fiskal gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di bidang ekonomi, infrastruktur itu sudah jelas akan terkoreksi banyak dan akan mengalami perlambatan. Ya saya kira itu juga penjelasannya untuk beberapa skema yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, baik itu untuk
bantuan UMKM, insentif di sektor usaha dan lain-lain gitu ya. Kemudian soal pelayanan dasar, kelihatannya sih kalau di pendidikan kesehatan itu dia tidak terlalu banyak pergeseran, cuman memang kita harus waspada gitu ke kelompok rentan gitu ya. Beberapa hasil studi temuan yang dikerjakan, misalnya di DKI Jakarta kemarin ya, teman-teman di koalisi pemantau bansos misalnya ya, mereka melakukan pendataan tingkat kerentanan warga misalnya ya, itu kalau kita coba lihat gambaran kerentanannya adalah yang dulu ya untuk program-program perlindungan sosial kayak PKH itu kan base-nya di desil 1. Nah, kemarin angka itu menunjukkan gitu ya, tingkat kerentanannya itu desil 3 gitu ya, yang sebenarnya hampir di atas garis kemiskinan itu juga masuk ke desil 3 gitu. Sebesar itu dampaknya gitu. Artinya apa gitu ya, dampak COVID ini membutuhkan akhirnya wawasan yang agak berbeda di tingkat kebijakan gitu. Data lama apalagi data 5 tahun yang lalu untuk DTKS itu sangat tidak memadai. Situasinya itu jauh lebih sangat repot sekarang gitu. Ini harus jadi bahan gitu ya, pertimbangan pemerintah, khususnya Kemensos gitu ya, ketika mencoba mengembangkan skema-skema untuk perlindungan sosial. Jadi kalau perlindungan sosial itu kan beda dengan jaminan sosial, teman-teman. Perlindungan sosial itu kan kalau menurut Undang-Undang Kesetaraan Sosial kita ada aspek saya lupa istilahnya, dampak sosial. Kalau jaminan sosial itu kan semacam perlindungan menyeluruh warga secara menyeluruh pemerintah gitu ya, yang skema yang itu untuk seluruh warga. Kalau ini memang untuk kelompok-kelompok yang rawan secara sosial gitu, perlindungan sosial ini. Nah, jadi skemanya mesti lebih diperluas lagi kelihatannya. Kemudian saya kira gitu ya, beberapa studi juga yang kami kerjakan, beberapa teman yang lain seperti Semeru gitu ya, IBC, IBC gitu ya. Kita juga harus mencoba membaca ini dalam kerangka yang lebih sektoral. Jadi bagaimana nasib petani misalnya ya, nelayan gitu, peternak. Ramalannya kan sebenarnya dari beberapa pakar tuh Agustus ini mungkin akan terjadi kerawanan pangan. Namun situasi yang kita hadapi sekarang benar-benar menunjukkan memang untuk proses distribusi itu masih sangat terhambat gitu ya. Kita juga banyak tergantung dari keran impor untuk pangan gitu. Nah, jadi pandangan yang lebih sektoral itu juga dibutuhkan gitu ya ketika mengembangkan kebijakan untuk penanganan COVID ini. Dan kalau kita lihat skema-skema kebijakan yang ada itu, kelihatannya sih orientasi yang lebih sektoral ini justru tidak ada gitu di sana gitu. Jadi kan isunya lebih umum aja, bantuan UMKM gitu ya, skema-skema insentif dan lain-lain gitu. Tapi misalnya ada nggak bantuan untuk kelompok nelayan misalnya gitu ya, di tengah masa pandemi ini dengan tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Sekarang kita juga masuk musim pancaroba, kemarau panjang. Di beberapa daerah ini sudah mulai banyak sekali analisis ya mengenai proyeksi kondisi kekeringan ya. Ini juga akan memberikan dampak yang luas kami kira gitu. Namun ini kira-kira gambarnya yang lebih sektoral ya. Lanjut. Nah, ini sudah diungkapkan tadi, tapi saya ingin kasih fokus gitu ya untuk alokasi anggaran penanganan COVID ini. Nanti dia akan terkait dengan struktur ini ya, struktur fragmentasi politik maupun pengelompokan sosial gitu ya. Besaran-besaran ini penting diperhatikan dan kita juga perlu melakukan analisis mengenai
struktur dan rantai gitu ya, aktor-aktor gitu ya di masing-masing sektor ini. Kira-kira potensi dan celah korupsinya akan kemana gitu. Baik itu di program-program, menurut saya ya, selain kerja-kerja yang untuk perlindungan sosial tadi yang udah dikerjakan, ini apa, kemudian soal kesehatan terkait dengan pengadaannya misalnya. Nah, program-program pemulihan ekonomi nasional ini penting menjadi perhatian kita karena ada sangat banyak kotak Pandora menurut saya yang belum terbuka di sini soal target kelompok, kemudian pola distribusi dan sebagainya itu akan masih banyak sangat hal gitu ya yang belum terbuka dan ini saya kira masih menjadi perhatian kita bersama. Sementara itu kalau kita lihat di tingkat daerah sendiri sih alokasi anggaran kan sebenarnya yang alokasi anggaran untuk penanganan COVID itu dibawa ke BTT. Itu cuma 3,2 triliun sampai sejauh ini angkanya. Untuk yang murni ya, yang angka yang untuk perubahan kan belum masuk nih gitu ya. Cuma 3,2 triliun. Jadi kita lihat angka yang di atas tadi itu 659 gitu ya. Ini cuma sekitar 3 triliun gitu ya. Selanjutnya, nah ini isi serapan anggarannya. Ya kita kemudian akhirnya coba manggut-manggut aja gitu ya. Mencoba maklum ya kenapa kok sekarang ini kelihatannya ya skema kebijakan pemerintah ini juga hasilnya belum kelihatan gitu di lapangan. Angka untuk apa namanya yang positif COVID juga tambah naik gitu ya. Cenderungannya begitu gitu ya. Ramalan bulan Juli itu kelihatannya tidak akan bisa tercapai karena juga kebijakan-kebijakan pelonggaran kan juga terus berjalan gitu. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa untuk kesehatan tuh yang memang sudah sedikit itu baru 4,68 gitu. Yang besar itu justru di bantuan UMKM dan di perlindungan sosial gitu. Sehingga juga memang inilah beberapa bidang atau sektor yang sekarang ini sedang coba juga dipantau oleh banyak pihak. Selanjutnya, nah ini saran saya untuk beberapa fokus perhatian. Menurut saya sih ya untuk kebijakan ya khususnya juga soal anggaran penanganan COVID ini memang dari awal itu dia monolog gitu, monolog dan tertutup. Kenapa saya bilang monolog? Ya ini pemerintah aja nih, presiden dan jajarannya gitu. DPR aja sebenarnya nggak terlalu banyak diajak omong di sejak awal. Nah regulasi-regulasinya kan masih Perpres. Begitu juga bagaimana perlakuan pemerintah pusat ke daerah itu monolog semua. Jadi ya mungkin ini akhirnya bentuk diktatorial baru gitu ya di masa COVID gitu. Nah, ini juga harus jadi kewaspadaan kita bersama, termasuk di daerah itu, di daerah-daerah itu eksekutif akhirnya memutuskan sendiri kebijakan. DPRD itu juga tidak terlalu banyak ikut terlibat gitu ya untuk penanganan COVID ini bagaimana pengembangan kebijakannya. Masyarakat sendiri keterlibatannya baik dalam proses kebijakan itu di pusat dan daerah sangat rendah. Saya ingin memberi warning bahwa sangat besar potensi agenda-agenda yang apa yang direncanakan ini gitu ya, ini malah dibelokkan gitu. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Ditambah lagi kita juga harus awas terhadap kondisi fragmentasi politik terkini ya, dalam arti yang luas. Yang saya maksudkan tadi itu soal kondisi aliansi politik gitu ya, kemudian isu-isu pilkada ke depan ini gitu ya. Ya termasuk kondisi bawaan sekarang bagaimana peta relasi ya antar kelompok-kelompok politik ini termasuk soal ya struktur yang menopang sebenarnya ya struktur politik kita hari ini gitu. Nah itu saya menduga akan berpengaruh terhadap arah-arah kebijakan ya dan bagaimana pola implementasi untuk penanganan COVID ini. Kemudian yang saya kira memalukan gitu ya bahwa
saya mengatakan ini pembatasan informasi gitu ya, baik di pusat maupun daerah, dan kita sangat kesulitan sekali untuk ikut terlibat, khususnya untuk melakukan pemantauan. Saya ingin mengatakan sampai bulan Juni ini sudah sangat banyak sekali gitu ya pengaduan-pengaduan, kemudian temuan-temuan dari kerja-kerja pemantauan tadi sudah dipaparkan oleh IBC, oleh ICW, oleh TI, dan ada sangat banyak koalisi-koalisi masyarakat yang lain gitu ya yang sudah mencoba melakukan ini. Nah, semestinya ini semua kan hanya dijadikan contoh. Menurut saya KI itu sangat lemah imannya karena hanya bisa bikin surat edaran gitu. Ambil dong kewenangan yang ketiga itu bagaimana memastikan keterbukaan informasi itu bisa dikerjakan. Saya katakan ini pembatasan informasi dan menurut saya Komisi Informasi di pusat ini belum bekerja apa-apa selain bikin surat edaran. Nah, ini harus jadi perhatian gitu ya untuk Komisi Informasi gitu menurut kami. Apa namanya? Ya tentu kita perlu perbaikan soal transparansi, kemudian manajemen penanganan COVID yang lebih terintegrasi dan tentu penguatan akuntabilitas. Untuk perbaikan transparansi, kita kemarin sudah coba dorong misalnya ada semacam dashboard gitu ya di pemerintah pusat. Udah dibikin oleh Kemenkeu tapi datanya belum substansial dan update-nya lama banget. Belum memuaskan sampai sejauh ini dan kita masih terus mencoba mendorong. Yang kita harapkan adalah sumber anggarannya dari mana, belanjanya kemana, rincian belanjanya itu, kemudian update serapannya, itu bisa ditampung dalam satu dashboard khusus yang kemudian memudahkan kita untuk itu berguna bagi kita gitu ya untuk menjalankan posisi demokratis kita untuk terlibat gitu ya memberikan input dan tentu kemudian melakukan pengawasan ya bagaimana implementasi untuk kebijakan dan implementasi program-program untuk penanganan COVID ini. Diperlukan penanganan COVID yang lebih terintegrasi karena hemat kami sih sebenarnya kalau menurut kami itu yang pertama itu ada kelemahan penyusunan kebijakan ini kelihatannya dia tidak berbasis data kerawanan yang cukup memadai. Yaitu juga yang menyebabkan kayak misalnya BNPT gitu ya. BNPT yang inclusion error sama exclusion error-nya itu tinggi banget gitu. Kemudian integrasi antara pusat dan daerah itu sangat penting sekali. Nah, fakta bahwa ada sangat banyak sekali pemerintah daerah yang juga tidak melakukan refocusing seperti diperintahkan itu bisa sinyal yang sangat jelas. Dan yang lebih penting lagi ya soal akuntabilitas ya. Saya ingin menyerukan kepada Anda semua gitu ya. Jadi kata yang tepat untuk sekarang nih mari kita bangun gitu. Mari kita bangun Bapak Ibu, teman-teman gitu ya dengan dalam situasi sekarang ini jangan nunggu orang gitu datang untuk sebagai dewa penyelamat gitu untuk ini ya. Ya menunggu ada cahaya terang datang gitu. Kita yang harus sekarang ini harus jadi cahaya terangnya gitu ya, mulai ambil bagian masing-masing dan menurut kami hal-hal ini telah coba dimulai tapi belum cukup gitu. Karena kalau kita pelajari iramanya, pemerintah menurut saya masih sengaja menutup informasi dan kita sangat kesulitan untuk itu. Masyarakat sipil ini perlu terus memperkuat diri gitu ya. Konsolidasi harus jauh lebih bagus. Jadi ide-ide untuk bagaimana mengkonsolidasikan diri gitu ya agar kita bisa lebih mempengaruhi gitu ya untuk kebijakan dan anggaran penanganan COVID ini bisa lebih substansial ya lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang dihadapi sekarang ini dan yang paling penting itu ya itu kita mencoba menyelamatkan potensi hilangnya uang rakyat ini. Sekira itu gitu ya ajakan mengenai fokus-fokus perhatian yang mungkin bisa jadi perhatian kita bersama kepada partisipan hari ini gitu.
dengan waktu yang terbatas dan mungkin kita bisa perdalam dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.